Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam juz Amma, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai pada surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 yang termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, terdiri dari 11 ayat. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul. Baik, kita akan bahas ayat per ayat. Baik, nama surat ini adalah Al-Qari'ah, ya, yang artinya adalah sesuatu yang menakutkan, yang mengetuk hati manusia. Dan ini adalah salah satu nama hari kiamat, di mana nama-nama hari kiamat ini sangat banyak, yang masing-masing menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ya, kedahsyatan yang ada pada hari kiamat nanti. Di antara nama-nama hari kiamat, di antaranya adalah Al-Qari'ah, yaitu sesuatu yang menakutkan dan mengetuk hati manusia. Ada juga yang dinamakan As-Sakhah, ya, yang ada dalam surat Abasa, ya. Fa idza ja'atis sakhah, begitu ya. As-sakhah itu artinya adalah suara yang memekakkan telinga. Pada hari kiamat ada suara yang keras yang memekakkan telinga. Ada juga yang mengatakan at-tammah, ya, dalam surat An-Nazi'at, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, begitu. At-tammah artinya adalah malapetaka yang meliputi semua orang. Jadi semua orang ketika itu akan merasakan malapetaka atau bencana. Kalau dalam kondisi normal sebelum kiamat, ya, mungkin kalau ada bencana di bumi belahan timur, bumi belahan barat tidak akan merasakan, ya. Hanya lokasi tertentu saja. Kalau banjir, ya, lokasi tertentu saja. Tapi kalau hari kiamat semuanya akan merasakan malapetaka yang meliputi semua orang. Dikatakan juga hari kiamat namanya adalah as-sa'ah, yang artinya adalah sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Jadi terjadinya dengan tiba-tiba. As-sa'ah. Ada juga yang mengatakan yaumul qiyamah, ya, hari yang dimana semua manusia akan berdiri di padang mahsyar, ya, ketika menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semuanya berdiri, ya, dalam waktu yang sangat panjang. Di padang mahsyar ada yang mengatakan sampai 50.000 tahun, bayangkan. Berdiri, tidak duduk, matahari di atas kepala manusia, kemudian sangat panas sekali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita, ya, pada hari tersebut sehingga tidak terlalu panas yang kita rasakan. Kemudian dinamakan juga hari kiamat itu Yaumut Tanad, hari yang saling memanggil antara penghuni neraka dengan penghuni surga, saling memanggil. Mungkin ada hubungan kekerabatan atau teman, ya, minta tolong yang ada di neraka kepada yang ada di surga, dan di surga melihat orang yang ada di neraka supaya lebih bersyukur lagi, ya, karena diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Disebut juga Yaumul Hisab karena pada hari kiamat nanti akan ada peristiwa perhitungan amal manusia, ya, secara detail, secara terbuka, dan semua amal akan dihitung oleh Allah, ya,
semuanya sangat objektif karena yang menjadi saksi adalah kaki, tangan, ya, telinga, mata, bahkan mulut ditutup rapat-rapat begitu. Sehingga tidak ada kebohongan, tidak ada dusta pada waktu itu. Baik, Al-Qari'ah ya, artinya kita kembali kepada surat Al-Qari'ah yang artinya sesuatu yang menakutkan, yang mengetuk hati manusia. Ya. Ini adalah peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat ya. Sebagaimana kalau seseorang mengalami bencana alam, ya, misalkan gempa yang begitu dahsyat, yang kemudian diiringi dengan tsunami, ada dentuman yang sangat keras gitu ya, bisa jadi itu adalah patahan lempengan bumi, itu saja sudah sangat menakutkan sekali. Ya, dan peristiwa hari kiamat tentu lebih dahsyat lagi daripada bencana alam yang dialami oleh manusia pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah ya. Salah satu dari hari kiamat yang artinya adalah sesuatu yang menakutkan yang mengatuk hati manusia. Mal qari'ah, apa al qari'ah itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah engkau apa al qari'ah itu? Ya. Al qari'ah di sini sampai diulang 3 kali. Ya. Allah mempertanyakan itu mengulang-ulang, tahukah engkau apa itu al qari'ah? Ya. Untuk menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Ya, hari itu yang sangat dahsyat. Kemudian dijelaskan oleh Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma, pada hari itu, yakunun nas, manusia menjadi kal farashil mabsus, seperti laron-laron yang berterbangan. Masya Allah. Ini gambaran bagaimana manusia ya, itu ketika dibangkitkan dari alam kubur itu akan seperti laron-laron yang berterbangan. Ya, laron itu kalau kita lihat ya, keluar dari sarangnya, ya dia bingung mau ngapain gitu. Ya, dia mau kemana. Akhirnya dia mencari cahaya, kemudian mencari lampu dan terbang di situ. Kemudian setelah itu sayapnya biasanya akan patah gitu ya. Sayap akan lepas dari dirinya, kemudian dia jatuh. Dan setelah jatuh kemudian dia itu beberapa saat kemudian mati. Nah, laron yang berterbangan yang begitu banyak. Manusia, karena ketika itu Allah membangkitkan seluruh manusia ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Tentu jumlahnya sangat banyak sekali sehingga digambarkan seperti laron-laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, wa takunul jibal, dan gunung-gunung menjadi kal ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Masya Allah. Kita tahu bahwa gunung itu adalah sesuatu yang besar, yang kokoh gitu ya, yang bisa kita lihat ya, dan mudah dilihat oleh kita gunung ya, dimanapun kita berada. Itu nanti pada saatnya, pada hari itu akan seperti bulu-bulu yang berhamburan. Ya, gunung ini tetap ada. Sedangkan manusia itu dari generasi ke generasi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang meninggal. Tapi gunung tetap ada. Nah, tapi ada saatnya nanti gunung itu akan hancur. Kalau kita lihat gunung di tanah air, ya gunung itu biasanya tanah atau pasir. Tapi kalau kita lihat gunung di Arab itu dari batu, jadi sangat keras sekali. Dan gunung itu tidak hanya yang kita lihat menjulang ke atas di permukaan, tapi dia juga menjulang ke bawah karena punya akar. Karena gunung itu adalah pasaknya bumi. Nah, dan gunung itu adalah gunung yang kokoh, sehingga kalau orang menggambarkan dia seperti gunung, maksudnya dia punya prinsip yang kuat gitu. Pada saatnya nanti ketika hari kiamat, oleh Allah akan dicabut gunung tersebut, kemudian akan dibenturkan antara gunung dengan gunung yang lain ya, kemudian hancur menjadi debu. Masya Allah. Jadi gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang di antara gunung itu ada yang terbuat dari batu, nanti akan diangkat oleh Allah ya, akan seperti bulu-bulu berhamburan begitu, kemudian ditabrakkan, kemudian hancur menjadi debu. Itu gunung. Bagaimana dengan manusia? Masya Allah.
manusia yang kecil, ya tentu lebih bisa hancur lagi kalau Allah mau menghancurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinu, fa amma maka adapun man saqulat mawazinu, orang yang berat timbangan baiknya." Ini dia mulai hisab nanti ketika amal kita ditimbang, dan ada beberapa pendapat yang ditimbang itu ada yang mengatakan catatan amalnya, berarti buku catatan amal. Kemudian orangnya yang ditimbang, dan yang ketiga adalah ada yang mengatakan amalnya. Catatan amal buruk dengan catatan amal baik ditimbang. Ada yang mengatakan orangnya. Kenapa ke orangnya? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ketika orang-orang mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud karena kecil, ya, Nabi mengatakan, oh jangan dihina. Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud kalau ditimbang. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud adalah orang yang soleh dan amalnya banyak, sehingga kakinya ternyata berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikan-kebaikannya. Ada yang mengatakan amalnya. Amal adalah sesuatu yang abstrak, tapi oleh Allah bisa diwujudkan dalam bentuk lain yang bermanfaat. Contoh, ketika orang meninggal, dia akan diikuti oleh 3 hal. 2 hal akan kembali, dan 1 hal akan mengikutinya terus. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah keluarganya akan mengantarkannya sampai ke kubur, ke liang lahat. Kemudian hartanya akan mengikutinya. Kemudian amalnya akan mengikutinya. Nah, dari 3 itu, yang keluarga dan harta akan kembali lagi. Sedangkan amal akan mengikutinya dia sampai di alam kubur. Nah, di alam kubur, amalnya itu akan berubah wujud. Kalau dia orang yang baik, akan berubah wujud menjadi temannya ketika di alam kubur dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Sebaliknya, kalau amalnya buruk, ya maka amalnya akan berubah wujud menjadi orang yang jelek, bau, ya, yang akan menemani dia sampai nanti datangnya hari kiamat. Atau amalan sedekah yang nanti akan berubah menjadi naungan, ya, pada hari kiamat, pada saat padang mahsyar, di padang mahsyar sangat panas, maka sedekahnya ini akan menjadi naungan bagi dirinya, ya, sehingga tidak terlalu merasakan panasnya matahari yang dekat dengan di atas kita. Ada juga yang mengatakan bahwa amal timbangan itu yang bisa memperberat itu adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu memperberat amal timbangan kita. Bahkan juga yang sangat ringan dan mudah untuk kita lakukan, mudah untuk kita ucapkan, itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sangat berat pahalanya, ya, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Hanya mengucapkan kalimat-kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka seseorang, ya, sebaiknya memperbanyak zikir, karena itu insya Allah akan memperberat amal kebaikannya di akhirat kelak atau di yaumul hisab, yaumul mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fahuwa fi isyati radiyah, ya, maka ia fi isyati radiyah, di dalam kehidupan yang penuh ridho dan atau memuaskan. Jadi orang yang amal kebaikannya ini lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan dibalas dengan surga, ya, fi isyati radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Ya, itu di surga itu memuaskan, menyenangkan, tidak ada lagi kesedihan. Di dunia ini orang sesukses apapun, ya, pasti dia akan merasakan kesedihan, kekhawatiran. Ya. Nah, contohlah misalkan jabat tertinggi di Republik ini adalah seorang presiden. Apa presiden itu senang terus hidupnya? Enggak. Kadang dia harus memikirkan rakyatnya. Ya. Yang kadang dia juga pernah sakit perut, sakit kepala. Itu presiden. Ya. Padahal sudah jabatannya paling tinggi. Mungkin dia adalah orang yang paling kaya, mungkin. Tapi di surga nanti semua orang akan merasa senang, ya, dan menyenangkan, ya, senang dan menyenangkan
di surga itu. Ya, ketemu dengan temannya di surga menyenangkan, tidak ada yang berkata kotor, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang menyakiti hati. Dan tidak ada kesedihan dan kekhawatiran. Kesedihan itu terjadi karena mengingat luka-luka masa lalu, ya, mengingat kesedihan-kesedihan masa lalu, ya, mengingat kegagalan-kegagalan masa lalu, mungkin begitu. Sedangkan kekhawatiran itu berpikir masa depan, bagaimana nasib saya nanti, bagaimana nasib keluarga saya nanti, bagaimana nasib anak saya nanti. Itu kekhawatiran. Tapi di surga tidak akan ada lagi kesedihan dan kekhawatiran. Semuanya senang dan menyenangkan, Masya Allah. Ya, semoga kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan baiknya, ya, ringan timbangan kebaikannya, ya, padahal dalam catatan malaikat itu orang kalau melakukan kebaikan itu oleh Allah bisa jadi dilipat gandakan pahalanya. Ya. Tapi kalau orang melakukan keburukan, kejahatan, ya, atau kemaksiatan, maka dicatat 1. Nah, sehingga kalau kemudian amalan timbangan kebaikannya ini kalah atau lebih ringan daripada timbangan keburukannya, ini adalah orang yang sangat parah. Sudah kebangetan begitu. Padahal Allah SWT sudah melipat gandakan amal kebaikannya. Tapi kenapa amal keburukannya itu malah lebih berat daripada amal kebaikannya? Ya, naudzubillah min dzalik. Bagaimana balasan untuk orang yang amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat menetapnya adalah neraka hawiyah. Ya, di situ disebutkan fa ummuhu, ummu itu artinya ibu. Ini ada 2 pendapat menggambarkan bahwa penghuni neraka itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka itu kepalanya duluan. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ummi roksihi, ya, itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka duluan. Kepalanya dulu. Ada yang mengatakan bahwa seakan-akan, ya, neraka itu menggenggam, ya, sebagaimana ibu menggenggam anaknya, ya. Neraka akan menggenggam penghuninya dan tidak akan melepaskannya. Jadi sekali masuk, ya, itu tidak akan lepas. Itu gambaran fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah engkau apa ia hawiyah itu? Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi neraka itu sudah panas, tapi dipanaskan lagi dan sangat panas. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syu'abul Iman bahwa neraka itu oleh Allah dipanaskan, ya, apinya 1000 tahun sampai berubah warnanya menjadi merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya berubah menjadi putih. Kita di dunia nggak pernah melihat api berwarna putih. Tidak cukup itu, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai berubah warnanya menjadi hitam. Jadi api yang paling panas itu warnanya hitam ternyata. Dan kita di dunia nggak pernah melihat api berwarna hitam. Mungkin kita lihat ya di dapur dipakai untuk masak, ya, api gas itu warnanya biru atau kuning. Ya. Ini warnanya hitam. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau api yang sangat panas, ya, di neraka itu sampai membakar manusia itu, ya, ketika disentuh oleh api langsung panas, langsung gosong luar dalam. Nah, kalau kita bakar sate ya butuh waktu untuk bagaimana yang panas tidak hanya luar tapi dalamnya, tapi di akhirat nanti langsung gosong, ya, luar dalam langsung terbakar saking panasnya api tersebut. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita melakukan amalan-amalan yang bisa memperberat amal kebaikan kita sehingga amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.